Tujuan dan fungsi negara Indonesia didirikan dapat ditemukan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang juga merupakan dasar negara dan telah menentukan bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Pasal 1 ayat 3 menjadi penanda bahwa hukum merupakan salah satu cara yang konstitusional untuk mencapai tujuan tersebut. Konstitusi telah mendudukkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya, UUD 45 juga memberikan amanat agar dalam mencapai tujuan tersebut harus senantiasa dipandu oleh Pancasila yang merupakan cita hukum bangsa Indonesia. Menurut Profesor Esmi Warasih, cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Senada dengan itu, Gustav Radbruch juga menuliskan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstitutif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan kehilangan maknanya. Pemahaman yang demikian membawa pada suatu kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar validasi atau keabsahan hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang. Ketika produk hukum yang dihasilkan bertentangan dengan sendirinya, aturan tersebut dapat dipandang tidak memiliki daya regulatif atau daya atur dan dapat dipandang tidak konstitusional. Otoritas legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus secara cermat memastikan peraturan yang dibuat senapas dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pemegang kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan memegang amanat konstitusional untuk menginternalisasikan peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang menjiwai aturan yang dihasilkan. Selain itu, di pasal 1 ayat 2 UUD 45 menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis. Karakteristik demokratis ini juga harus selalu dipertimbangkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi aturan hukum yang demokratis. Bertalian dengan hal tersebut, maka terdapat model pembentukan hukum yang demokratis. Setidaknya untuk membentuk produk perundang-undangan yang demokratis terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahapan sosiologis. Secara makro, proses penyusunan suatu produk hukum peraturan dalam tahapan sosiologis berlangsung dalam masyarakat dan ditentukan oleh ketersediaannya bahan-bahan, yakni faktor masyarakat, tempat timbulnya kejadian, permasalahan atau tujuan sosial. Permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijaksanaan atau policy problem. Bila problem-problem itu dapat membangkitkan orang banyak melakukan tindakan terhadap problem-problem itu, maka produk perundang-undangan amatlah diperlukan. Selanjutnya adalah tahapan politis yang berusaha mengidentifikasi problem dan kemudian merumuskannya lebih lanjut. Seluruh ide atau gagasan yang berhasil diidentifikasi akan dipertajam dan lebih lanjut akan menjadi wacana yang lebih kritis dan kekuatannya ada di dalam masyarakat. Tahapan politis sangat menentukan apakah ide atau gagasan itu perlu dilanjutkan atau diubah atau selanjutnya memasuki tahap yuridis. Konteks ini sangat menentukan bagi lahirnya suatu peraturan karena harus disadari bahwa peraturan hukum merupakan alat yang penting untuk menyalurkan, mewujudkan, dan memaknai kebijaksanaan dari pemerintah. Selanjutnya adalah tahapan yuridis. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, di mana setelah problem berhasil diidentifikasi melalui tahapan sosiologis, kemudian tahapan politis menyimpulkan bahwa hal tersebut layak diatur dalam aturan hukum dan merupakan tahapan yang mempositifkan aturan hukum berisi pengaturan atau kebijaksanaan pemerintah atau suatu masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Ketiga tahapan itu merupakan suatu kesatuan, tidak dapat dipisahkan dan dilepaskan satu sama lain. Ketika pembentuk peraturan perundang-undangan menginginkan amanat konstitusi tercapai, yakni seluruh tahapan tersebut dilalui secara baik, maka konsekuensi logisnya adalah memberikan pemahaman bahwa metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan problem-problem masyarakat telah sesuai dengan kenyataan yang ada dan menggunakan metode penelitian yang non-doktrinal, empiris, ataupun sosiolegal.
Sehingga ke depannya perlu ada pengembangan penggunaan metode penelitian dalam menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak lagi hanya berdasarkan pada normatif saja, tapi penelitian yang mampu menangkap problem hukum dan perspektifnya dalam kenyataan sehari-hari di masyarakat. Perlu diketahui selanjutnya bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu yang esensial adalah keberadaannya sebagai sumber dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pasal 5 terutama harus dicermati sebagai mata dari kedudukan dan juga asas dan juga sebagai jantung dari peraturan perundang-undangan. Salah satu asas yang paling penting adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Dengan demikian, diketahui bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan sekaligus pembentukannya adalah harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang.